Sekarang kita memulai untuk praktek yang pertama adalah cahaya merambat lurus. Dengan alat yang digunakan adalah senter sebagai sumber cahaya. Kemudian ada kardus yang sudah dilubangi. Terus di sana tembus. Terus ada kardus lagi sebagai tempat titik tumpuan cahaya. Apakah dia bisa tembus ketika lubangnya lurus atau tidak? Ya. Sekarang sudah dimulai. Senter sudah dinyalakan. Pas pada lubang kardus, kemudian pas kena dengan lubang yang kedua, akhirnya dia bisa tembus ke kardus yang kedua. Berarti cahaya merambat lurus. Nah, kemudian kita lanjut ke sifat cahaya yang kedua, yaitu cahaya dapat dipantulkan dengan alat bahwa harus ada sumber cahaya. Kita menggunakan senter, kemudian ada cermin yang putih ini yang berada di depan. Nah, setelah senter dinyalakan tepat mengenai cermin, maka cahaya dipantulkan. Cahaya sesuai dari cahaya yang ada pada kerudung, itu adalah pantulan cahaya dari cermin. Berarti cahaya itu dapat dipantulkan. Sifat yang ketiga itu menembus benda bening. Jadi alat yang digunakan adalah tetap sumber cahaya, senter, kemudian benda bening. Kebetulan bendanya berwarna juga, sehingga nanti cahayanya jelas berwarna juga sebagian. Nah, coba nyalakan senter untuk membuktikan. Nah, setelah kita nyalakan di dalam, kebetulan ini berbentuk kotak, supaya murni cahaya keluar dari benda bening ini, sehingga senter dimasukkan ke dalam. Lalu cahaya yang keluar dia tembus, ada cahaya keluar, kemudian dia berwarna juga karena bendanya berwarna. Ya, itu ya. Berarti inilah membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Ke sifat cahaya yang keempat, yaitu cahaya dapat dibiaskan. Dengan alat yang digunakan adalah kami siapkan gelas berisi air, kemudian ada sendok. Nah, sekarang kami praktekkan. Sendok ini akan kami masukkan ke gelas. Kemudian setelah itu kita melihat dari samping, dari atas, dari samping. Nih, kelihatan dia bengkok, tidak lurus. Coba perhatikan, lihat dari situ, coba. Bengkok ya? Iya, Pak. Tidak lurus, seakan-akan patah. Ya, coba lihat, gitu ya. Nah, seakan-akan patah. Berarti ini yang dimaksud dengan dibiaskan. Jadi posisi sendok dalam air itu dibiaskan oleh cahaya yang masuk ke dalam air. Sehingga cahaya warna putih bisa mengeluarkan cahaya yang berwarna ketika menguraikan dari benda-benda tersebut. Ya, coba kasih nyala senter dengan menggunakan benda yang berwarna. Nah, setelah itu diuraikan, dia agak hijau-hijau muda. Jadi dengan mendapatkan cahaya putih, cahaya itu yang keluar dapat menguraikan cahaya matahari mengenai rintik-rintik hujan atau air hujan, sehingga dia diuraikan menjadi warna pelangi. Nah, seperti itu dikatakan menguraikan. Sama halnya ini contoh kecil. Dalam kehidupan sehari-hari, kalau pelangi itu secara alami, kalau yang bisa kita buat adalah ibaratnya benda bening yang berwarna, warna apa saja benda bening itu akan diuraikan kembali keluar bersama dengan cahaya putih seperti ini. Jadi dia tidak murni cahaya putih tok yang keluar, karena diuraikan oleh warna dari sumber
warna putih ya. Sini warna putih, terus kena benda bening yang berwarna, akhirnya diuraikan keluar, tetap diuraikan warna. Lanjut ke sifat yang terakhir, yang keenam, yaitu ketika cahaya dihalangi oleh suatu benda akan berbentuk bayangan. Nah, coba kita praktekkan dengan menggunakan sumber cahaya senter. Coba praktekkan. Nah, cahaya dari senter mengenai kardus bagian sini, sebagian terkena cahaya di dalamnya, sebagian tidak. Karena dengan posisi ini cahaya bagian bawah tidak masuk ke dalam kardus sehingga dia memiliki bayangan di dalam. Coba senternya dikasih goyang, dimanapun posisi cahaya, sumber cahaya, dia tetap mengikuti dari halangan benda yang ada di depannya. Jelas, coba lihat. Ada ya? Coba lihat semua masuk. Itu warna hitam. Itu berarti menghalangi cahaya sehingga dia muncul suatu bayangan. Kita pun seperti itu. Ya, ketika berdiri di bawah terik matahari, otomatis kita memiliki bayangan ya. Itulah dikatakan dihalangi oleh benda. Kita menghalangi cahaya yang tembus ke bumi sehingga kita punya bayangan di bawah. Jadi kalau masalah bayangan sering. Sekarang saja kalau benda itu tuh salah satu cahaya dari jendela dihalangi oleh pagar pojok baca ini, sehingga dia ada bayangannya di bawah. Tuh ada semua bayangannya. Dengan ucapan alhamdulillah, cara kami hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bisa kita lihat keseharian dalam kehidupan kita, baik di rumah maupun di luar rumah atau di lingkungan sekolah dan kelas, supaya kita dapat mengingat sifat-sifat cahaya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.